Saya tahu bahwa kemudian pasti akan ada yang bertanya, Bang, kalau misalkan kita punya lambung, asam lambung gimana? Kalau kita punya MAH gimana? Bisa nggak kita puasa? Teman-teman, ya, MAH atau asam lambung itu sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan yang namanya berpuasa. Buktinya banyak orang-orang yang berpuasa, dengan rajin berpuasa justru MAH-nya menjadi sehat, asam lambungnya menjadi sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga semuanya sehat walafiat ya. Tidak kurang suatu apapun ya. Yang punya hutang semoga segera dilunasi hutangnya. Allah mudahkan sehingga bisa lunas dengan segera. Oke teman-teman, jadi saya mau bahas ya tentang ketofastosis. Walaupun mungkin sebentar-sebentar atau sedikit-sedikit sudah pernah saya bahas di video yang lain, tapi saya coba bahas di video kali ini teman-teman. Karena banyak yang mungkin berpikir apa sih yang dijalankan oleh Bang Seha ini ya. Ya, kok kayaknya ribet banget gitu. Jadi yang saya jalankan teman-teman namanya adalah ketofastosis. Nah, di ketofastosis ini ya sekali lagi saya bilang titik utamanya itu sebenarnya adalah bukan, Bang, yang dimakan apa saja? Bang, boleh makan ini tidak? Bang, boleh makan itu tidak? Bang, makanannya seperti apa gitu. Memang itu juga jadi pilar penting ya, tapi yang paling utama menurut saya di ketofastosis itu adalah faktor dari puasanya atau kita menahan lapar, tidak makan ya, mencegah untuk tidak selalu makan pagi, makan siang dan makan malam, tidak. Jadi di ketofastosis titik utamanya sekali lagi adalah kita dianjurkan untuk banyak-banyak berpuasa, kemudian dianjurkan untuk banyak-banyak ya menahan lapar dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Jadi yang ingin saya bilang ketofastosis itu titik tekannya adalah puasa. Di ketofastosis teman-teman itu ada 3 fase yang harus dilewati. Yang pertama adalah fase induksi, yang kedua adalah fase konsolidasi, yang ketiga adalah fase maintenance. Baik, kita mulai dari fase induksi. Teman-teman, di fase induksi ya, fase induksi ini puasanya, karena kita bahas tentang bahwa ketofastosis itu titik tekannya adalah puasa, maka di fase induksi puasanya itu adalah puasa yang paling rendah daripada fase konsolidasi dan fase maintenance. Kalau di fase induksi teman-teman, kita itu dibiasakan atau dilatih ya. Dilatih untuk bisa menahan diri tidak makan dan tidak minum, terutama makan dan minum yang mengandung kalori dari jam 8 malam sampai jam 12 siang. Ya, jadi di fase induksi ya kita itu dilatih untuk tidak makan selama 16 jam. Nah, makanya saya bilang ya teman-teman, yang banyak dilakukan adalah saya sering nahan laparnya gitu loh. Sering menahan lapar, tidak makan dan minum, terutama di 16 jam awal. Karena di fase induksi itulah yang harus dilakukan. Nah, kemudian teman-teman di fase induksi ini juga yang jadi tujuan utama adalah, jadi di fase induksi ini tujuan utama berikutnya adalah selain kita melatih puasa, yaitu mencapai gula darah di bawah 80 gitu loh. Jadi agar gula darah kita itu nggak terus-terusan tinggi. Karena selama ini ya, dari kita lahir, kecil, kemudian remaja dan menjadi dewasa seperti sekarang, kita kan makannya banyak banget ya kan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Nah, itu udah 3 kali makan. Bahkan kalau di orang Indonesia itu 3 kali makan kan semuanya ada nasi. Kalau kita menganut 4 sehat 5 sempurna, maka makanan kita ada nasi, itu tinggi karbohidrat. Kemudian ada apa lagi? Ada sayuran. Sayuran itu adalah mengandung serat, benar. Tapi jangan lupa, sayuran itu juga mengandung karbohidrat. Lalu dimasak dengan bumbu-bumbu. Misalkan kayak dimasak sama bawang merah, bawang putih, mungkin cabai, mungkin kencur, mungkin jahe, atau ditambah lagi kecap. Nah, itu semuanya ya, itu semuanya juga mengandung karbohidrat. Jadi jangan berpikir bahwa cuma nasi yang mengandung karbohidrat. Benar, nasi mengandung karbohidrat dalam jumlah tinggi. Tapi ada sayuran, ada bumbu dapur, lalu ada yang lain-lainnya lagi. Selama dia berasal dari tumbuhan, maka dia pasti mengandung karbohidrat. Nah, kemudian ya setelah itu kalau di 4 sehat 5 sempurna ada nasi, ada sayuran, ada lauk pauk. Nah, lauk pauk ini ya, lauk pauk ini barulah adalah makanan yang rendah sekali karbohidratnya. Kalau misalkan kita makan daging berarti tidak ada karbohidratnya. Kalau kita makan ikan atau makan telur atau makan seafood itu rendah karbohidratnya atau tidak ada sama sekali. Nah, ini tingginya apa? Tinggi protein, tinggi lemak, tinggi mineral, tinggi asam amino esensial yang memang asam amino ini tidak bisa diproduksi oleh tubuh sehingga kita butuh asam amino itu dari luar. Nah, kemudian setelah itu apa? Kalau 4 sehat 5 sempurna, kita dianjurkan makan buah. Ingat, buah ini apa? Buah ini juga tinggi karbohidrat.
ya, tinggi gula, apalagi buah-buah yang manis gitu ya. Buah yang manis ini tinggi gula. Kemudian ada karbohidratnya lagi. Yang terakhir apa? Yang terakhir kalau di 4 sehat 5 sempurna kita harus minum susu katanya gitu ya biar sehat. Padahal kalau kita lihat di kehidupan kita, susu yang banyak beredar di misalkan di warung-warung, di gerai-gerai, itu adalah susu-susu yang sudah ada tambahannya, misalkan ada tambahan gulanya dalam jumlah tinggi, lalu misalkan mungkin ada pengawetnya atau dan lain-lain dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya, selama ini kita hidup dari kecil sampai kita dewasa, itu kita makan 3 kali sehari, dan kalau kita mengambil acuan 4 sehat 5 sempurna, maka makanan kita sebenarnya sangat tinggi dengan karbohidrat gitu loh. Sedangkan yang protein dan lemaknya hanya sebagian kecil di lauk pauknya. Dan kalau kita makan teman-teman, jumlah lauk pauk ini kan nggak banyak ya. Jumlah lauk pauk ini tidak banyak. Mungkin cuma sebagian kecil saja. Justru lebih banyak apanya? Lebih banyak nasinya, sayurnya, atau lain sebagainya. Nah, sebenarnya maka selama ini kita makan itu sudah sangat banyak. Sehingga kemudian di ketofastosis kita dibiasakan untuk bisa puasa 16 jam di fase induksi. Ya. Nah, saya tahu teman-teman, saya tahu bahwa kemudian pasti akan ada yang bertanya, Bang, kalau misalkan kita punya lambung, asam lambung gimana? Kalau kita punya MAH gimana? Bisa nggak kita puasa? Teman-teman ya, MAH atau asam lambung itu sebenarnya tidak berhubungan langsung ya, tidak berhubungan langsung dengan yang namanya berpuasa. Buktinya banyak orang-orang yang berpuasa dengan rajin berpuasa justru MAH-nya menjadi sehat, asam lambungnya menjadi sehat. Sehingga kemudian saya sering menganjurkan kepada teman-teman yang misalkan punya penyakit MAH, punya asam lambung, itu bolehlah puasanya itu bertahap. Misalkan seminggu ini nggak bisa sampai jam 12 siang, mulai makannya jam 9. Tapi sedikit mulai dikurangi. Lalu kemudian nanti minggu berikutnya, minggu kedua mulai naik makan paginya dari jam 10, buka puasanya jam 10. Ya, kemudian naik lagi di minggu ketiga jam 11 baru mulai makan. Di minggu yang berikutnya baru jam 12. Nah, teman-teman, kalau yang ini dilakukan, maka insya Allah MAH atau asam lambung itu bisa menjadi lebih sehat kok. Karena saya percaya bahwa dengan berpuasa, maka ya penyakit-penyakit itu bisa jauh lebih sehat. Baik, itu di fase induksi, puasanya 16 jam. Kalau memang tidak bisa 16 jam, maka tadi bertahap. Misalkan turun dari jam 9 baru buka, kemudian jam 10, kemudian jam 11, lalu jam 12. Nah, karena memang teman-teman, kita dari kecil itu makan sudah 3 kali sehari. Sehingga ketika ada orang yang bilang kita harus berpuasa 16 jam, ya, kita selalu berkata bahwa ini berat. Ya, karena kebiasaan kita, ya kita terbiasa makan 3 kali sehari. Sehingga kita merubah sesuatu hal yang sudah terbiasa dari kecil itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Ya, percaya sama saya itu adalah pekerjaan yang sangat luar biasa susah. Kalau memang kita niatnya, apalagi kalau niatnya belum kuat gitu loh teman-teman. Bagaimana agar niat kita kuat? Nah, kalau saya berpikirnya seperti ini saja ya. Kita lihat nih, banyak orang-orang yang menjalankan hidup normal seperti biasa, makan pagi, makan siang, makan malam, kemudian belum tambah cemilan, belum tambah minum-minuman yang manis-manis yang lain gitu ya. Kita lihat bahwa kebanyakan orang-orang ini ya itu satu, perutnya buncit, obesitas, lemak tubuhnya banyak, penyakitnya juga banyak, dan lain-lain dan lain-lain. Dari situlah saya kemudian berpikir, wah kalau begini sepertinya saya nggak mau nih. Saya tidak mau ketika usia 45 tahun, ketika usia 50 tahun, saya kemudian menjadi orang yang obesitas, jalannya susah, dengkulnya sakit, sujud susah, ruku susah, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, dari situ kemudian kita bisa memunculkan niat yang kuat, sehingga kita mulailah untuk menahan lapar, mulailah untuk berpuasa, mulailah untuk menjalankan ketofastosis pelan-pelan. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, ini fase yang pertama, fase induksi itu 16 jam. Nah, selain puasa 16 jam, tadi saya bilang, di fase induksi kita juga punya tujuan ya, dianjurkan untuk mencapai gula darah 80 ke bawah. Untuk mencapai ini, maka di fase induksi itu, selain kita puasa 16 jam, di fase induksi yang kita lakukan adalah kita memakan makanan yang full hewani saja. Misalkan makan daging, makan ikan, makan seafood, telur, dan sebagainya. Pokoknya semua yang berasal dari hewan kita makan di fase induksi. Banyak yang nanya, Bang, masaknya gimana? Masaknya bebas teman-teman. Boleh digoreng, boleh dipanggang, boleh direbus, boleh di sop, boleh digulai misalkan gitu ya. Tapi kalau
Kalau digulai sama di sop itu berarti ada apa namanya? Ada bumbu-bumbu yang nggak masalah karena bumbu-bumbu itu karbohidratnya juga sedikit. Kalau mau yang lebih clean lagi, maka masaknya boleh digoreng, dikukus, direbus atau dipanggang gitu ya. Nah, ini adalah lebih clean. Jadi yang kita makan adalah benar-benar hewani tanpa campuran bumbu-bumbu yang lain. Nah, harapannya ketika kita sudah puasa 16 jam, kemudian kita sudah makan yang full hewani, artinya adalah ketika kita full hewani itu karbohidratnya nggak ada, maka gula darah itu akan cepat sampai ke 80 mgdl. Nah, ini adalah di fase induksi. Yang kedua, teman-teman, ketika kita sudah sampai di fase induksi, sudah terlewati puasa 16 jam, kita sudah enjoy, nggak stres lagi. Kemudian gula darah kita sudah rendah, maka sudah stabil di situ, maka fase yang berikutnya adalah fase konsolidasi. Nah, di fase konsolidasi ini puasanya naik 2 jam. Kalau kita buka puasa di fase induksi jam 12, di fase konsolidasi kita buka puasa di jam 2 siang. Jadi lebih lama lagi. Di fase konsolidasi jam 2 siang. Cuma bedanya kalau di fase konsolidasi kita boleh makan misalkan kayak buah-buahan kayak alpukat, kemudian sayur-sayuran yang hijau. Nah, ingat saya bilang sekali lagi bahwa sayuran hijau, buah-buahan alpukat, beri-berian ini adalah mengandung karbohidrat juga. Jadi salah ketika ada orang yang bilang bahwa ketofastosis itu nggak masuk karbohidrat sama sekali. Salah. Di ketofastosis karbohidrat tetap masuk tapi jumlahnya dalam jumlah yang sangat kecil. Masuknya dari mana? Dari sayur-sayuran dan buah-buahan yang kita makan di fase konsolidasi dan fase maintenance. Nah, di fase maintenance ya, di fase maintenance kita puasanya 20 jam. Jadi kita baru makan di jam 4 sore. Ya, ini kalau kita sudah mulai dari fase induksi 16 jam kita enjoy, naik ke jam 2 nanti enjoy, naik jadi ke jam 4 sore baru makan kita enjoy. Nah, itu baru kita sudah pada fase maintenance ya. Nah, gitu teman-teman ya. Kita banyak nggak makannya daripada makannya gitu. Jadi kalau dibilang wah ini ribet ya, sebenarnya nggak ribet teman-teman karena kita nggak banyak makan. Kalau selama ini kan ketika kita masih makan apapun kayaknya hidup kita tuh makan terus. Ya bentar-bentar pengen ngemil, bentar-bentar lapar, bentar-bentar makan. Dan ujung-ujungnya apa? Kita menjadi kegendutan, kita menjadi buncit, lalu hipertensi, obesitas, dan sakit-sakit yang lainnya. Nah, makanya kemudian ketika kita sudah ketofastosis karena gula darah kita rendah, kemudian kita puasanya panjang, maka tubuh kita ini menjadi sensitif sekali. Ketika ternyata di sini ada lemak, misalkan di pipi ada lemak, ya maka tubuh kita akan sensitif, oh ini ada lemak nih. Lemak itu adalah cadangan energi. Nah, kita pakai nih lemaknya untuk dibakar menjadi energi. Kemudian di perut yang buncit, wah ini lemaknya banyak nih. Lalu tubuh kita mengenali, oh ini ada lemak, ayo kita pakai untuk energi. Lalu kemudian lemak-lemak tubuh akan berkurang, penumpukan lemak misalkan di liver atau di mana-mana ya, yang selama ini lemak itu ada di mana-mana. Dengan ketofastosis tubuh menjadi sangat sensitif sehingga lemak bisa digunakan sebagai bahan bakar. Nah gitu teman-teman. Ini sedikit penjelasannya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua ya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.